Saya Bertus Salawa, NIM 08012164. Prodi Teologi, dosen pengampu Ibu Erlina Barugu, mata kuliah Teologi Sistematika 3 atau Soteriologi. Saat ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yang kita bahas yaitu Kristologi. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Makna kehadiran Kristus bagi orang Kristen yang diyakini sebagai pemelihara dan penyelamat dunia terkait dengan persoalan hidup manusia. Kristologi bagi umat Kristen merupakan pernyataan wahyu Allah kepada manusia melalui kedatangan Yesus Kristus, merupakan ajaran Kristen yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pada saat ini kita sebagai orang Kristen yang percaya akan Yesus Kristus, kita juga akan percaya tentang hal-hal apa yang Tuhan kerjakan selama Ia masih di dalam dunia. Di lain sisi, kita juga bisa melihat Mesias dalam Perjanjian Lama dan Mesias dalam Perjanjian Baru. Mesias dalam Perjanjian Lama berarti keluarga Daud, raja yang selalu berjaya, yang digantikan Mesias dalam Perjanjian Baru menjadi raja yang dibangkitkan dalam kematian. Mesias dalam Perjanjian Baru yaitu Kristus yang disebutkan Paulus sebanyak 270 kali abad pertama Masehi. Kristologi menurut Perjanjian Baru, Injil yang berpusat pada sejarah kehidupan Yesus Kristus dalam tindakan-tindakannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa pernyataan tokoh-tokoh di Alkitab di dalam Perjanjian Baru, dan jawaban-jawabannya bisa kita temukan dari tokoh-tokoh Alkitab sendiri. Yang pertama yaitu Paulus yang mengatakan bahwa Yesus berarti yang disalibkan dan dibangkitkan. Yang kedua, Markus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yang ketiga yaitu Matius yang mengatakan bahwa Yesus adalah Musa baru, pengajar hukum baru. Yang keempat yaitu Lukas yang mengatakan bahwa Yesus adalah yang penuh dengan Roh Kudus, adalah juru selamat semua orang, penyelamat manusia. Yang kelima yaitu Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Dimensi Kristologi, ketuhanan Yesus atau keilahian Kristus Yesus adalah sebagai juru selamat bagi umat orang Kristen. Kemanusiaan Yesus, Tuhan mengambil rupa seorang manusia. Dia datang di dunia ini dengan penuh kerendahan hati untuk memberikan jaminan keselamatan kepada manusia. Pendamaian Kristus. Dalam hal ini bahwa kita tahu bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih Yesus Kristus, oleh karena kasih Allah kepada manusia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui hal ini juga kita bisa melihat meskipun kita telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita telah diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia Yesus Kristus. Bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus sang pembebas. Dalam hal ini walaupun ada banyak orang yang tidak percaya kepadanya, bahkan pun yang tidak setia kepadanya, yang hanya percaya terhadap mukjizat-mukjizat yang dilakukannya, bisa kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, dan dunia tidak mengenalnya. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa ada banyak orang pada saat ini yang masih belum percaya kepadanya. Tetapi
kita sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita memberikan kesaksian melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui perjalanan hidup kita sehari-hari, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tokoh-tokoh Kristologi yang memberikan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban mengenai Yesus Kristus. Yang pertama, Anselmus dari Canterbury yang memberikan pernyataan mengapa Allah mengambil rupa seorang manusia, atau mengapa Allah menjadi manusia. Karena untuk menebus dosa-dosa manusia. Kedua yaitu Martin Luther yang membawa suatu perubahan untuk diselamatkan. Ketiga yaitu Yohanes Calvin yang mengatakan cuma satu-satunya jalan yang menuju kepada Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada jalan lain. Yang keempat yaitu Karl Barth yang mengatakan bahwa Yesus adalah benar-benar dari Allah untuk dunia. Kelima, Karl Barth, Allah memilih Kristus untuk menebus dosa manusia. Gustafano tentang politik, Kristus harus diinkarnasi sebagai pembebas dari segala penindasan dan ketidakadilan yang sedang berlangsung. Hal ini bisa kita ketahui bahwa melalui pernyataan-pernyataan mereka bisa kita ketahui bahwa Tuhan datang di dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia dan supaya manusia diselamatkan. Yang kedua, soteriologi. Soteriologi adalah ilmu yang mempelajari Kristus dalam keselamatan. Alasan mempelajari soteriologi itu ada dua. Yang pertama, karena perbedaan agama. Yang kedua, karena adanya ajaran sesat. Latar belakang alasan keselamatan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Allah sang pencipta, pribadi Allah sejak kekekalan. Penciptaan bisa kita lihat dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah yang menciptakan segala yang ada di dalam dunia ini. Dan pasti kita sebagai manusia mempunyai pertanyaan, mengapa? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memelihara dan menjaga apa yang telah Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Tuhan memberikan kepercayaan kepada setiap kita manusia bahwa supaya kita menjaga dan memelihara apa yang telah ciptakan di dalam dunia. Sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri manusia atau yang harus tertanam di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu Allah adalah kasih. Kita sebagai ciptaan harus mempunyai kasih baik kepada keluarga, teman, saudara, dan kepada yang lainnya. Bahwa di dalam hal ini juga kita harus menghidupi betapa besarnya kasih Allah kepada setiap manusia. Begitu juga kita baik kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman, ataupun kepada Allah. Yang kedua, Allah adalah yang memiliki rasio. Yang memiliki rasio artinya di sini adalah pemikiran. Kita sebagai pencipta harus memiliki pikiran yang positif dan harus tetap mengandalkan Tuhan di setiap apa yang kita lakukan. Yang ketiga, Allah adalah suci. Manusia memiliki hati nurani. Kita juga sebagai manusia harus memiliki hati nurani. Harus memiliki kesabaran, ketabahan dalam menghadapi segala situasi yang telah terjadi pada saat ini. Di dalam dunia ada banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Walaupun kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita